Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem pengolahan lingkungan hidup. Ini ada anggota dari kelompok 1, yaitu ada Aziza Kurziah, Bella Apriliani Ghazali, Detra Putra Darmawan, Ika Lestari, Nida Dina Kamila, Kurotu Ayun, Rinti Antika, Rizky Aulia Diasti, Tiara Mulyani Santosa, dan Umi Ainur Rohmah. Nah, yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian, asas tujuan dan sasaran, permasalahan, sistem pengelolaan lingkungan hidupnya itu sendiri, dan analisis topik dan artikel. Yang pertama tentang pengertian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengolahan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 1 Ayat 17 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Boleh next. Yang selanjutnya ada asas, tujuan, dan sasaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Asas pengelolaan lingkungan hidup itu diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2. Jadi, asas-asas yang mendasari pengelolaan lingkungan hidup itu ada 14. Yang pertama, tanggung jawab negara. 2, kelestarian dan keberlanjutan. 3, keserasian dan keseimbangan. 4, keterpaduan. 5, manfaat. 6, kehati-hatian. 7, keadilan. 8, ekoregion. 9, keanekaragaman hayati. 10, pencemaran membayar. 11, partisipatif. 12, kearifan lokal. 13, tata kelola pemerintah yang baik. Dan yang terakhir, asas otonomi daerah. Selanjutnya, untuk tujuannya itu ada terdapat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3. Jadi tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang pertama, melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. 2, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. 3, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. 4, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. 5, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. 6, menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi di masa depan. 7, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia atau HAM. 8, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. 9, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, mengantisipasi isu lingkungan global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Rinti, dipersilakan. Terima kasih, Atu. Selanjutnya ada sasaran. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Bab 2 Pasal 4, ada 6. Yang pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. Yang ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan yang keenam, terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi Ainur Rohmah. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya,
Nah, yang selanjutnya itu permasalahan lingkungan hidup. Nah, masalah lingkungan hidup itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama permasalahan lingkungan alam. Permasalahannya itu terbagi ada sumber daya lahan. Sumber daya lahan itu biasanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan meningkatnya pembangunan, menyebabkan itu terjadinya pergeseran pola penggunaan lahan, seperti pergeseran dari penggunaan lahan itu untuk pertanian itu diubah yang menjadi pemukiman dan industri. Yang kedua, sumber daya air biasanya disebabkan oleh pesatnya perkembangan industri dan peningkatan jumlah penduduk telah memacu penggunaan air baik berupa air tanah maupun air permukaan untuk keperluan domestik, industri, dan irigasi. Nah, hal ini tuh bisa menjadi ancaman bagi ketersediaan kuantitas air dan kualitas. Nah, yang ketiga itu sumber daya hutan. Kualitas dan kuantitas sumber daya hutan itu cenderung menurun karena biasanya terjadi pembelakan kayu yang berlebihan oleh para pemegang HPH, yaitu hak pengusahaan hutan. Nah, yang keempat itu ada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu cenderung menyusut karena lingkungan yang mendukung kehidupan megadiversitas tersebut itu diperkirakan menyusut seluas 15.000 sampai 20.000 hektar per tahun. Terus pesisir dan lautan itu permasalahan utamanya karena adanya eksploitasi yang berlebihan tanpa terkendali terhadap sumber daya alam di wilayah pesisir, yaitu seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan pasir laut. Nah, selanjutnya itu udara. Biasanya pencemaran udara itu akan mempengaruhi kualitas udara, cuaca, dan iklim. Nah, peningkatan konsentrasi gas itu akan berakibat pada aktivitas manusia. Yang kedua itu permasalahan lingkungan buatan. Permasalahan yang terjadi utamanya itu karena kualitas lingkungan di perkotaan itu cenderung menurun, seperti kurangnya ruang terbuka hijau. Yang ketiga itu permasalahan lingkungan sosial. Perubahan masyarakat dari sifat tradisional agraris ke masyarakat era industri itu biasanya menyebabkan perubahan-perubahan sosial seperti kurangnya kesetiakawanan sosial dan individualisme. Selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Secara garis besar terdapat 5 permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sering menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan antar sektor. Umumnya itu masih belum memperhitungkan keterkaitan antara dinamika peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar kebijakan lingkungan itu masih kurang diselaraskan dengan aspek. Yang ketiga, kelembagaan. Koordinator lembaga dalam pembangunan hidup. Yang keempat itu informasi lingkungan. Siapa pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini tuh masih kurang luas dan kualitas lingkungan formasi kebijakan tersebut. Pengawasan serta pengendalian lingkungan. Kemudian agar lingkungan hidup ini tetap terjaga, maka diperlukannya sistem pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Langkah utama yang dapat dilakukan untuk menekan terbentuknya permasalahan pada lingkungan hidup, yaitu dengan menghindari penggunaan zat kimia yang cenderung merusak lingkungan, kemudian memperbarui teknologi pengolahan dan pengemasan makanan maupun minuman yang digunakan. Kemudian untuk upaya konkret yang dapat dilakukan untuk menunjang angka ini, antara lain menggunakan bahan baku masakan atau minuman berkualitas baik, kemudian mengefisiensi penggunaan bahan dan energi, dan hindari penggunaan aditif dan lain-lain. Boleh next slide? 2 menit lagi ya. Langkah yang dapat pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan konsep zero waste. Zero waste ini merupakan konsep pengelolaan sampah yang didasarkan pada kegiatan daur ulang. Kegiatan daur ulang ini bisa dilakukan dengan pemilahan terhadap sampah, kemudian pengomposan terhadap sampah organik,
yang dihasilkan dan pengumpulan terhadap sampah organik layak jual. Kemudian untuk pengolahan sampah ini dan dalam konsep zero waste ini terbagi menjadi 4. Yang pertama pemilahan sampah, kemudian pengomposan sampah organik, kemudian pengolahan sampah anorganik, dan yang terakhir itu pengolahan sampah D3 atau bahan beracun dan berbahaya. Boleh next slide. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan terkait degradasi lahan yang memiliki dampak yang kurang baik bagi lingkungan seperti tanah berkurang kesuburannya dan bisa menjadi tanah tandus. Itu diantaranya itu mengubah lahan menjadi hutan, melakukan reboisasi, kemudian membuat saluran pelepasan air, dan pengolahan sampah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Boleh next slide. Dalam mengembangkan upaya digitalisasi tidak polisi hijau ini dapat diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru melalui pemanfaatan pertanian. Kemudian dalam melakukan revolusi hijau ini, pestisida dan pupuk kimia akan tetap dilakukan, tapi masih dalam kisaran wajar agar unsur hara dalam tanah ini tetap terjaga. Kemudian untuk wastewater garden, ini dilakukan untuk guna melakukan penyulingan air yang tercemar. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Bella. Selanjutnya analisis keterkaitan dari topik dan artikel yang dibahas. Jadi keterkaitan antara topik dan artikel yang dibahas yaitu tanah merupakan lingkungan hidup yang berperan penting bagi seluruh makhluk hidup dalam melangsungkan kehidupan. Selain sebagai tempat untuk bercocok tanam dan penyedia unsur hara, tanah juga berperan penting sebagai dari ekosistem, serta secara langsung mempengaruhi ketahanan pangan. Jadi kan tanah itu buat bercocok tanam ya, terus hasil dari bercocok tanam itu buat konsumsi manusia, jadi berpengaruh gitu terhadap ketahanan pangan. Pada artikel dijelaskan bahwa revolusi hijau telah merubah pola usaha tani di Indonesia dan berdampak negatif bagi lingkungan akibat sistem budidaya monokultur padi dan intensifikasi pertanian dengan pupuk kimia dan pestisida. Maka dari itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga kadar organik dalam tanah, karena salah satu faktor menurunnya produksi tanaman adalah kesuburan tanah. Sistem pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diterapkan yaitu dengan pertanian yang berkelanjutan, berupa pertanian organik dengan pola budidaya ekologis atau penggunaan pupuk kompos 25-30% dari total bahan organik, dan selebihnya adalah pembenaman jerami dan sisa tanaman lainnya, serta menggunakan mikroorganisme lokal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aliza. Baik, jadi kesimpulannya dari pemaparan yang telah dijelaskan, diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting untuk kelangsungan hidup manusia, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki asas, tujuan, dan sasaran yang saling mendasari satu sama lain guna terwujudnya kesejahteraan hidup. Pada dasarnya, lingkungan memiliki 5 karakteristik, yakni selalu berubah, mengandung ketidakpastian, kompleks, dan mengundang konflik dan terbatas. Oleh karenanya, permasalahan biasanya terjadi tidak lain disebabkan oleh faktor lingkungan. Agar dapat mengelola lingkungan hidup dengan baik dan benar, maka perlu diketahui permasalahan lingkungan yang harus ditangani dan dikelola dengan cara-cara yang sesuai dengan permasalahan lingkungan tersebut. Sekian dari kelompok kami, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.